jami'i sholatihi kaifa yakunu muqiman lis-sholat. Kalau ada orang yang di dalam keseluruhan sholatnya itu dia kondisinya lupa, bagaimana mungkin dia disebut orang yang menegakkan sholat? Menegakkan sholat karena ingat kepada Allah. Berarti ini sudah menerjang perintah dalam ayat tadi. Juga firman Allah, wala takun minal ghafilin. Jangan sampai kamu tergolong orang-orang yang lupa. Ayat ini merupakan bentuk larangan yang lahiriahnya berarti menunjukkan arti haram. Kemudian Allah juga menyatakan hatta ta'lamu ma taqulun, hingga kalian tahu apa yang kamu ucapkan. Ini kok pripun sadering ayat ini, wa antum sukaro napa wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Nika hatta ta'lamu ma taqulun, hingga kamu ngerti dengan apa yang kamu ucapkan. Kata-kata ini merupakan alasan dari larangan orang mabuk untuk mengerjakan sholat. Nah, orang mabuk itu di sana hanya disebut sebagai contoh. Sebenarnya itu berlaku untuk siapapun yang hatinya lupa, yang tidak ada kesadaran, yang hatinya tidak tercurah. Fil ghafil al mustaghriqil hamni bil waswas wa afkarid dunya. Makanya walaupun ayat itu diturun untuk orang-orang yang mabuk, tapi ayat itu juga berlaku untuk orang-orang yang dia lupa karena tenggelam dalam kesusahannya, atau dia lupa karena pikirannya semrawut tentang urusan dunia, dan seterusnya. Itu tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan perintah untuk khusyuk tadi. Wa tahqiq fihi annal musalli munajin rabbahu. Nah, secara nyata di dalam ini bahwa orang yang sholat ini adalah orang yang sedang bermunajat dengan Allah. Hadis al-musalli yunaji rabbahu muttafaqun alaih min hadisi Anas kama warada bil khabar. Wal kalam ma'al ghaflah laisa bimunajatin al-batata. Omong-omongan tapi hatinya tidak tercurah, ini berarti bukan namanya munajat. Bukan namanya munajat. Sama sekali bukan munajat itu. Terus lagi, ammas sholatu falaisa fiha illa dzikrun wa qira'atun wa ruku'un wa sujudun wa qiyamun wa qu'udun. Di dalam sholat itu tidak ada lain, di situ ada zikir, ada bacaan Al-Quran, ada ruku, ada sujud, ada berdiri, ada duduk. Ini kalau dikupas satu-satu seperti ini. Fa amma dzikru fa innahu muhawaratun wa munajatun ma'allah. Zikir, jadi kita mengucapkan, melafalkan zikir di dalam sholat. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Misalnya seperti itu. Zikir yang kita ucapkan ini sebenarnya ini adalah kita sedang berbincang dengan Allah, sedang munajat dengan Allah. Fa amma ayyakuna al-maqsudu minhu kaunuhu khitaban wa muhawaratan. Awil maksudu minhul huruf wal aswat imtihanan bilisanin bil amali kama tumtahanul ma'iddah wal farju bil imsaki fis shaumi wa kama yumtahanul badanu bimasyaqqil haji wa yumtahanu bimasyaqqati ikhrajiz zakat wa qita'il mal al maqsyub. Nah, tujuan daripada zikir itu, jadi zikir itu tadi munajat kepada Allah, dan yang dimaksud dari zikir itu adalah berbicara.
kita berbicara. Atau tujuan dari zikir ini adalah huruf-huruf yang keluar dari lisan kita, suara yang keluar dari kita, di mana dengan kita mengeluarkan huruf, mengeluarkan suara, ini adalah merupakan bentuk ujian pada lisan kita. Bagaimana lisan kita di dalam mematuhi perintah berzikir ini. Ini sama halnya dengan perut kita yang diuji. Sama halnya ketika farji kita diuji dengan mengerjakan puasa, di mana ketika puasa perut kita tidak boleh terisi, farji kita tidak boleh kita gunakan. Itu ketika puasa. Ini merupakan bentuk ujian. Ujian terhadap perut, juga ujian terhadap farji ini. Juga seperti halnya badan kita yang diuji ketika kita melakukan ibadah haji, di mana ibadah haji itu begitu beratnya. Nah, bagaimana badan kita itu menghadapi ujian dengan beratnya amalan-amalan yang ada di dalam haji. Seperti halnya juga kita diuji dengan mengeluarkan zakat, sehingga menyisihkan harta kita yang sebenarnya menjadi kecondongan kita, yang sebenarnya kita berat untuk berpisah dengan harta itu. Wala syakka anna hadzal qisma batilun fa inna tahrikal lisan bil hadayan ma akhaffahu 'alal ghafil falaysa fihi imtihanun min haitsu annahu amalun balil maksud al huruf min haitsu annahu nutqun wala yakunu nutqan illa idza aqraba amma fid dhamir. Nah, alasan-alasan tujuan-tujuan itu tidak benar. Jadi zikir yang kita ucapkan di dalam sholat itu bukan merupakan ujian untuk lisan kita, bukan. Itu tidak betul kalau itu dianggap sebagai ujian untuk lisan. Sebab orang kalau menggerakkan lisan dengan hanya sekedar gremeng saja, ini kan sangat ringan tuh. Seperti dia mengucapkan zikir, ini kan sangat ringan sekali seperti itu. Kalau ringan seperti itu, maka tidak layak kalau itu disebut sebagai ujian. Begitu ringannya masa dijadikan ujian. Tapi maksud daripada zikir itu tadi adalah huruf-huruf yang keluar dari zikir, dipandang bahwa huruf-huruf yang keluar dari zikir itu adalah merupakan ucapan. Dan ucapan ini tidak akan disebut sebagai ucapan kecuali ucapan ini akan menggambarkan apa yang ada di hati. Ya kayak ngeten iki, kita omong-omongan ini kan dengan adanya bahasa lisan, ini kan akhirnya kita tahu apa yang ada di hati masing-masing. Nah, seperti orang yang sedang jatuh cinta nih kok, kalau itu salah satunya tidak ada yang mengutarakan atau bahkan kedua-duanya tidak mengutarakan, ini kan sama tidak tahunya semuanya ada di hati. Begitu ada yang ngomong, baru tahu oh isi hatinya ternyata seperti itu. Berarti ucapannya ini adalah menggambarkan apa yang ada di dalam hati ini. Itu tujuan dari zikir seperti itu. Itu adalah menggambarkan apa yang ada dalam hati ini. Wala yakunu mu'riban illa bi huduril qalbi. Dan itu tidak akan memperjelas apa yang ada di hati kita kecuali kalau hati kita juga hadir di situ. Hati kita tercurah di situ. Kalau hati kita kan tidak tercurah, nah itu berarti bukan menggambarkan isi hati kita ini. Ya, makanya kalau ada orang sambil lalu ngomong aku cinta kamu, misalnya sambil lalu ngomong ngono, sing nompo nih akhirnya ya, alah iki sembel, gedes. Nah, mesti begitu. Kenapa? Karena tampak sekali apa yang dia ucapkan tidak keluar dari hati. Nah, itu loh. Nah, ini sama kita ketika sholat membaca zikir subhana rabbiyal azim kok atine ning pasar.
maca subhana rabbiyal azim atine ning pasar, atine ning sawah. Loh, ini kan berarti apa yang kita ucapkan seperti orang lindur. Nggih lho. Tapi iso kelingan pasar itu bergo salat ya, ora kelingan pasar. Wong duwe sing nyelempit mon kelingan bergo salat. Paham niku. Terus kita loncat halaman 62. Sekarang rahasia yang ada di balik dalam rukuk dan sujud. Wa ammar rukuk was sujud fal maqsudu bihima at-ta'zim qat'an. Tujuan daripada rukuk, tujuan daripada sujud adalah mengagungkan. Siapa yang diagungkan? Tentu saja yang diagungkan adalah Allah. Walau jaza ayyakuna mu'azziman lillah bi fi'lihi wa huwa ghafilun anhu la jaza ayyakuna mu'azziman li sanamin mawdu'in baina yadayhi wa huwa ghafilun anhu aw yakuna mu'azziman lil haiti alladhi baina yadayhi wa huwa ghafilun anhu. Andai saja mengagungkan Allah itu bisa dia kerjakan dengan rukuk dan sujud, tapi hatinya melayang, ya, tentu saja dia boleh mengagungkan berhala yang ada di hadapannya, tapi hatinya melayang. Boleh dia mengagungkan tembok yang ada di depannya, sementara hatinya melayang. Wa idza kharaja an kaunihi ta'ziman lam yabqa illa mujarrada harakatiz dhahri war ra'si wa laysa fihi minal masyaqqati ma yuqsadul imtihan bihi. Nah, kalau nanti kita ruku, kita sujud, hati kita melayang, ini berarti tujuan ini akan hilang. Bentuk mengagungkan Allah itu hilang. Jadinya seperti itu. Bukan lagi itu namanya takzim, tapi itu hanya gerakan gerakan punggung, hanya gerakan kepala saja. Jadinya seperti itu. Dan itu juga bukan merupakan kesulitan yang layak menjadi ujian. Nah, makanya kalau orang hatinya itu tidak tercurah dalam rukuk, dalam sujud, ini berarti sama halnya dia hanya yang penting gerak. Kalimat. Summa yaj'aluhu imadaddin wal fasil bainal kufri wal islam wa yuqaddamu al haji wa sa'iril ibadat wa yajibu al-qaslu bisababi tarkihi alal khusus wa ma ara anna hadhil azmata kullaha lis-shalah min haitsu a'maluha dhahirah illa ayyudafa ilaiha maqsudul munajat. Kemudian sholat ini oleh Allah dijadikan sebagai tiang agama, dan ini juga dijadikan sebagai pembeda antara kekufuran dan Islam. Dan sholat ini didahulukan daripada haji, juga ibadah-ibadah yang lain. Dan sholat itu ketika ditinggalkan, maka orang yang meninggalkannya ini wajib dibunuh sebagai hukuman. Ini termasuk nih kok hati orang meninggalkan sholat itu. Nah, wa ma ara anna hadhil azmata kullaha lis-shalah min haitsu a'maluha adh-dhahirah. Kita tidak melihat bahwa pengagungan ini, keseluruhan ini untuk sholat itu dari sisi amal-amal dhahirah, amal-amal lahiriahnya saja. Kecuali kalau kita gabungkan di situ ada sisi tujuan munajat. Nah, itu baru bernilai. Nah, itulah diantara rahasia-rahasia yang ada di dalam sholat. Nah, cuman terus ini nek dikaitin dengan khusyuk ya.
dikaitkan dengan khusyuk. Wal ar-rujuk ila adillati syar'i wal akhbari wal athari dhahiratun fi hadha syar'i illa ayyakuna maqamul fatwa fit taklif adh-dhahir bitaqdir yutaqaddaru biqadri qusuril khalqi fala yumkinu ayyushtarata 'alan nasi ihdarul qalbi fi jami'is shalah. Nah, kalau kita melihat dalil-dalilnya, merujuk pada dalil-dalil syarak, merujuk pada hadis, pada asar, itu jelas bahwa tercurahnya hati di dalam sholat itu merupakan syarat. Syarat berarti hati kita itu hadir ketika sholat, itu berarti itu syarat. Cuman dalam posisi fatwa ini kita menfatwakannya tentu saja diukur sesuai dengan ukuran paling rendah, yaitu tingkatan yang paling rendah ketidakmampuannya makhluk. Sebab tidak mungkin manusia itu semuanya ketika sholat diwajibkan mulai dari takbir Allahu Akbar sampai salam hatinya tercurah terus. Kalau tidak tercurah tidak sah. Tidak mungkin kan seperti itu. Fa inna dzalika ya'juzu anhu kullul bashar illal aqallin. Sebab kalau sampai disyaratkan di dalam sholat itu hatinya supaya tercurah dari mulai awal sampai akhir, maka semua manusia tidak akan mampu. Yang mampu hanya sedikit. Wa idza lam yumkin ishtiratul isti'ab lid-darurah fala maradda lahu illa ayyushtarata minhu ma yutlaqu alaihi ismu. Nah, karena kalau disyaratkan harus hadir hatinya pada keseluruhan sholat itu sudah tidak mungkin, berarti itu terjadi darurat, maka itu bukan berarti terus sama sekali tidak disyaratkan. Tetap disyaratkan, tetapi persyaratan ini yang penting di situ sudah wujud di dalam sholat itu hatinya hadir. Hatinya hadir di dalam sholat, walaupun dalam masa waktu yang sangat pendek, hanya sebentar saja. Nah, waktu yang pendek dan sebentar ini tadi, yang paling layak, paling utama adalah minimal ketika takbiratul ihram. Nah, makanya umpama orang iso hadir terus sampai entek sholat, minimal pada waktu takbiratul ihram itu hati kita tercurah di dalam sholat, minimal itu. Faktasorna al taklif bidzalika wa nahnu ma'a dzalika narju alla yakuna halul ghafil fi jami'i sholatihi mithla halit tariki bil kulliyah. Nah, di samping itu kalau sudah bisa kita kerjakan seperti itu, kita berharap mudah-mudahan orang yang masih lupa dalam keseluruhan sholatnya, tetapi pada waktu yang pendek, yaitu ketika takbiratul ihram itu dia bisa tercurah hatinya, itu tidak disamakan dengan orang yang sama sekali tidak mengerjakan sholat. Soal nomor 119. Lafaz sholawat antara Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad dan Sallallahu ala Muhammad itu apa sama? Jawaban keduanya sama saja. Seperti disebutkan dalam kitab Mausu'ah, as-sholatu ala nabi wa ya qawlu sallallahu ala Muhammad wasallam, atau semacamnya. Yang intinya di dalam sholawat dan salam itu adalah kata-kata yang memberi faedah permohonan kepada Allah untuk memberi rahmat kepada Rasulullah dan juga memberi keselamatan kepada Rasulullah. Intinya yang penting ada ucapan yang menunjukkan arti itu. Makanya tidak ada tatanan yang baku, apakah lafadznya harus begini, tidak ada. Tapi ada yang lebih utama, memang ada. Seperti dalam kitab Adhkar, wal afdal ayyaqula Allahumma sholli ala Muhammad abdika rasulika nabiyil ummiyyi wa ala ali Muhammadin wa azwaji wa dzurriyyati kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwaji wa dzurriyyati kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dalam berselawat ini sebaiknya menggunakan kalimat ini karena kalimat inilah yang warid di dalam hadis. Atau dalam yang lainnya Allahumma sholli ala nabi seterusnya itu. Jadi intinya kita membaca sholawat itu sehotnya bisa bagaimana saja. Yang penting isinya bahwa di dalam sholawat itu isinya adalah memohonkan kepada Allah agar memberi rahmat kepada Rasulullah dan memberi keselamatan kepada Rasulullah. Intinya yang penting kata-kata yang menunjukkan itu. Jangankan kok baca Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Kadang-kadang kita mengucapkannya semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah sholawat berarti. Kalau kita melihat keterangan tadi, itu sudah sholawat. Bon, dikurin. Ada pertanyaan? Oke. Kalau melihat keterangan tentang sholat itu terdiri dari afal atau zikir atau aqwalun sesebutan. Artinya ketika sholat itu terdiri dari zikir atau ucapan, kenapa masih banyak yang melakukan sholat itu hanya umik-umik saja atau bahkan diam saja tanpa menggerakkan bibirnya? Apakah memang ada dalil-dalil yang mengesahkan orang yang sholat cuma di batin mawon atau umik-umik mawon? Atau Ampun. Ampun. Nek masalah saya sholat bisa masih sah sholatnya. Ngeten, pertimbangannya ngeten. Rukun yang ada di dalam sholat yang merupakan rukun qauli itu hanya ada dua. Hanya ada dua, ya. Takbiratul ihram, terus kok dua? Hanya itu, takbiratul ihram, baca Fatihah, terus tahiyat. Tahiyat sampai salam itu. Hanya itu yang wajib. Selain itu, ini tidak wajib. Tidak wajib. Sehingga kalau itu tidak terbaca, maka sholat tetap sah, asal yang wajib-wajib tadi sudah dikerjakan. Nah, untuk rukun-rukun qauli, baik yang itu ucapan-ucapan baik itu yang wajib ataupun yang sunat di dalam sholat, kalau disebut ucapan itu mestinya harus ada suara, harus keluar suara. Lah suara itu bagaimana maksudnya keluar suara? Makanya di sana syaratnya yang penting isma'un nafsi, memberi pendengaran pada dirinya sendiri, terdengar oleh dirinya sendiri. Yang terpenting itu. Ini ketika dalam kondisi normal. Berarti kalau hanya menggerak-gerakkan lidah, menggerak-gerakkan lisan, itu belum namanya mengucapkan zikir. Belum namanya itu. Apalagi baca Fatihah. Kalau baca Fatihah hanya umik saja, itu berarti belum baca Fatihah. Makanya harus keluar suara, yang suara itu minimal didengar oleh dirinya sendiri. Karena kalau dalam sholat yang mestinya dia sirri, maka harus didengar dirinya sendiri. Itu ukuran paling minim. Jadi saya belum menemukan kalau yang hanya menggerakkan lisan itu kemudian sah, itu malah belum menemukan. Jadi harus niku yang itu yang menjadi perhatian kita. Maka ini pertanyaan ini bagus sekaligus mengingatkan kita semua, karena masih banyak di lingkungan kita ketika sholat itu, apalagi ketika pasiriyah atau dia munfarid, itu ketika membaca zikir-zikir atau ketika membaca yang wajib rukun qauli tadi,
itu dia membaca hanya sekedar menggerakkan lidah, tidak keluar suara. Ini jangan sampai, ya. Karena itu mengucapkan, kalau mengucapkan maka kan berarti harus ada suara. Kalau ucapan kan harus ada suara. Sampun. Tasih enten? Wonten Gus. Nggih. Bolehkah menjawab orang yang sedang bersin di dalam masjid sewaktu khutbah Jum'ah berlangsung? Ampun. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa karena itu zikir, nggih. Mboten napa-napa itu termasuk bagian dari zikir. Nah, kita memang apalagi kalau kita pada posisi yang misalnya di masjid yang besar agak jauh sehingga kita tidak begitu terdengar khutbah secara jelas. Kalau pada posisi seperti itu kan kita boleh misalnya sambil wiritan, itu kan boleh. Jadi intinya begitu. Jadi kita boleh ya. Kalau ada orang wahing kemudian kita mendoakan itu. Namun, pun cekap ya. Pas kelewat 5 menit. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian saged tambah istiqomah lan kemudian terus amal kesayangan kita sedaya menambahi amal kita yang atas sababiah kebijakan kita dunia atas akhiratipun kata kirang kata salahipun yang nagripun Pak Punten ihdinas shiratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma yassir lana ma ta'assara alaina min umurina wa umuril akhirah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min Muhammadin nabiyyuka rasuluka sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adaka min Muhammadin nabiyyuka rasuluka sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan shalihan maqbula wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa waladan shalihan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la taslib aqdana sa'id imanana wa la tusallit 'alaina man la yakhafaka wa la yarhamuna warzuqna khairay dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsani hal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi
Islam